Sekali Polres Lambawang, kembali lagi di podcast Wirabakti Ruwajurai. Hari ini kita akan membahas satu kasus besar yang sangat menyentuh hati nurani banyak orang, yaitu kasus pembunuhan dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur berinisial RAZ. Sebelum kita bahas kasus tersebut, saat ini kita tidak akan hanya membahas global kasus itu, tapi kita juga akan membahas satu pertanyaan besar yang sangat viral di masyarakat, yaitu benarkah polisi bertindak ketika kasus ini sudah viral di podcast salah satu influencer. Saat ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, Bapak AKP Novi Arif Kurniawan STRK SIKMH, dan anggota TK 308 Polres Tulang Bawang, Bapak Aibdari Hatsutapea. Nah, langsung aja nih seklik kita bahas terkait kasus ini. Nah, izin Bapak, kan sekarang banyak orang beranggapan bahwa polisi itu bergerak ketika kasus ini sudah viral di podcast salah satu influencer. Dan gimana sih tanggapan Bapak sebagai Kasat Reskrim terkait kasus tersebut? Jadi terkait kasus ini Mbak, dan menjawab pertanyaan dari netizen nih yang katanya no viral no justice, bahwa perkara ini itu kejadian ditemukan korban itu tanggal 22 Juni tahun 2025 di Bedeng KM 37. Nah, dari tanggal 22 Juni itu kami dari Satreskrim Polres Tulang Bawang, dalam hal ini juga dengan tim TK 308, kami langsung lakukan upaya penyelidikan dari hari pertama hingga hari tertangkapnya terduga pelaku di Mesuji. Itu kami lakukan dari hari pertama sampai itu kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan setengah. Itu kami terus lakukan upaya pengejaran, berbagai upaya penyelidikan secara baik itu IT maupun manual ya Pak ya, hingga memakan waktu yang cukup lama ini. Dan kebetulan beberapa waktu lalu itu sempat diangkat podcast ya oleh salah satu influencer nasional juga, dan tidak lama dari situ ada informasi juga dari masyarakat yang akhirnya kami langsung turun temuin masyarakat tersebut, lalu kami bisa tangkap terduga pelaku. Gitu. Nah, menarik nih Pak ya untuk dibahas. Jadi kemudian gimana tanggapan Bapak terkait no viral no justice nih Pak? Kan ini rame nih ya di media sosial terkait hal tersebut. Kalau saya pribadi, dengan kinerja yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman saya di Satreskrim Polres Tulang Bawang, saya tidak setuju. Karena apa? Tim saya ini rela meninggalkan anak istri. Dari hari pertama kami sudah langsung gerak ke Gaya Baru. Kami gerak ke Gaya Baru, kami gerak ke Waikanan, ke Mesuji, sampai kita kemarin Jambi. Sudah perjalanan menuju Jambi. Iya. Jadi 1 bulan setengah ini kita lakukan penyelidikan itu dari berbagai petunjuk yang kita dapat. Ya kita cari sampai benar-benar mentok. Karena banyak kendala inilah kenapa sampai akhirnya waktu perjalanan perkara ini ya cukup panjang dalam pengungkapan. Berarti dari awal laporan itu masuk langsung diproses oleh tim terkait ya langsung. Pak ya? Malam hari itu juga ketika ada penemuan mayat jam 7 malam, saya bagi satu tim kita olah TKP, satu tim kita lakukan interogasi kepada saksi yang pada saat itu tetangga bedeng dari pelaku, orang tua korban, saksi-saksi di sekitar TKP. Satu tim lagi itu sudah menuju ke wilayah Gaya Baru. Kenapa kita berangkat ke sana malam itu juga? Karena petunjuk informasi saksi itu memberikan info bahwa pelaku ini dulu asalnya dari Gaya Baru. Hanya bermodalkan itu saja ya, hanya bermodalkan itu saja. KTP tidak ada, kartu identitas tidak ada, orang tua tidak ada, bahkan nomor handphone pun dia 3 musim ada tinggal di Bedeng itu tidak ada yang menyimpan. Berarti sangat minim informasi terkait pelaku ya Pak? Sangat minim informasi.
Betul. Begitu. Jadi izin Pak sekali lagi, sejak kapan sih tim terkait kasus ini bertindak dan langkah apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa dari tanggal 22 Juni di hari temukannya korban ini, disitulah kami sudah langsung bergerak. Kami berharap apa pada saat itu ya pelaku belum jauh meninggalkan TKP. Ya dengan minimnya dan keterbatasan informasi yang kami dapat, ya kami tetap ikhtiar untuk nyari, tetap ikhtiar untuk ngejar semua petunjuk yang ada. Ya pada akhirnya memang informasi tersebut mentok karena memang kita minim saksi, minim orang yang dapat memberikan informasi terkait terduga pelaku ini, kebiasaannya, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa. Malam hari itu benar-benar blank, kosong. Kita hanya tahu dia orang Gaya Baru. Tim juga sudah ngubek-ngubek di Gaya Baru Dusun Jogja itu. Ya sampai besok harinya masyarakat yang ditanya, kenal nggak yang namanya Hari? Karena pelaku ini di KM 37 itu namanya Hari. Ditanyain tuh semua warga diketokin satu-satu. Bu, kenal nggak namanya Hari? Hari siapa? Ya Hari, kita cuma tahu namanya Hari. Namanya Hari. Gak ada Pak, gak ada, tahu sini namanya Hari. Di 3 gang itu kita cari semua, tidak ada yang namanya Hari. Gitu. Izin Pak, kan saya sempat melihat beberapa argumen masyarakat di media sosial nih, bahwasanya mereka sempat melihat orang tersebut di wilayah ini. Apakah mereka itu sempat melaporkan kepada tim terkait kasus ini atau bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi terkait dengan informasi dari beberapa warga, kami kan kurang lebih sekitar 3 minggu kita full ada di Gaya Baru, tim kami full di sana kurang lebih 3 minggu. Di sana kami duga pelaku ini menghindari keramaian masyarakat. Di sana juga luas kebunnya, ya berupa perladangan, sawit, tebu, apa dan lain sebagainya banyak. Jadi yang kami bisa lakukan adalah kami menyisir dari satu gubuk ke gubuk lain, ya berharap dia ini kemungkinan besar survive tinggal di kebun. Nah, ketemu masyarakat, ketemu para petani kebun ini, ditanyakanlah, tahu nggak informasi tentang ini, tahu nggak mukanya ini, tahu nggak orangnya ini. Ya dari informasi masyarakat tersebut, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak bawa HP, ada yang tahu baru nanti menyampaikan 2-3 hari kemudian baru disampaikan ke kita melalui desa, melalui perangkat desa. Ya itulah keterbatasannya. Ada yang tahu tapi tidak segera memberitahu, sehingga pada saat kami lakukan pendalaman di tempat dia memberikan informasi ya sudah hilang, sudah berpindah-pindah dia. Pindah tempat. Kemudian apa saja sih Pak pelaku yang kemudian grogi sih jadinya Pak. Apa aja sih kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan ketika proses pengejaran pelaku? Baik, proses dan kendalanya ya. Pelaku ini dia terkenal memang dari beberapa tempat dia kerja itu introvert. Tidak bersosialisasi dengan orang. Dia menghindari kerumunan, orang berkumpul. Ini diperkuat dari saksi-saksi di TKP. Jadi dia ini memang orang yang hidupnya sendiri. Bahkan keluarga-keluarga yang ada di Gaya Barunya itu udah kami tanyain satu persatu, tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang berkomunikasi lagi, tidak pernah berjumpa lagi. Bahkan dengan kakak kandung korban, ibu korban sudah kami temukan datanya, sudah kami tanyakan, tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Bapak kandungnya juga iya. Nah, jadi situasi dia ini dari kecil memang sudah hidup sebatang kara. Karena bapak ibunya itu cerai. Jadi dia ya sudah terbiasa survive dengan diri sendiri. Itu yang memperkuat dia untuk tetap berkeliaran tanpa ketahuan dengan orang. Kalau dia anggaplah dia itu mungkin temu orang, ngobrol, orang tuh pasti akan sedikit lambatnya pasti akan memberitahukan ke tim. Cuma dia ini memang menghindari keramaian, menghindari handphone dia tidak bawa, kendaraan yang dia bawa dari TKP pun hilang, hanya bermodalkan kaki untuk berjalan. Baik Pak. Nah sebelum lanjut Pak,
boleh diminum Oh iya, terlebih boleh. dahulu kopinya. Biar agak rileks gitu ya, Pak. Nah, baik, selanjutnya Pak, kita beralih ke Pak Rihat terkait gimana cara pelaku menghindari penangkapan selama ini. Baik Mbak, jadi gini, ini sebenarnya prosesnya panjang ini ya. Jadi waktu itu kebetulan waktu malam itu emang kami tim TKP 308 Tulang Bawang ini hari itu ada kegiatan kami mau melakukan penangkapan itu di daerah Metro. Awalnya, jadi sore itu sekitar jam 3 kami dapat informasi ada orang hilang. Awalnya Orang itu, hilang, jadi Pak. awalnya itu ada orang hilang perempuan kecil. Terus kami share di grup nih masing-masing kan dapat informasi kami dari kawan-kawan di daerah dalam. Ada orang hilang nih, waduh, jangan-jangan gitu. Ini PR lagi bagi kita kalau emang benar-benar hilang. Tuh, ternyata benar. Sebelum kita melakukan penangkapan itu, Kasat nge-share lagi. Pak Kasat nge-share, ada penemuan mayat. Ternyata yang informasi orang hilang itu tadi gitu loh. Jadi satu kasus Ya, nih ya Pak. Satu kasus, iya, benar. Akhirnya Pak Kasat nelpon Katim, kalian yang kesana mau nangkep itu kembalilah kita. Ditarik lagi jadi. Iya, padahal istilahnya nih Udah ke metro itu. udah ke Metro, udah kita bagi tim di sana bagi 2 tempat. Ini sini rumahnya ada 2, tinggal nangkep aja. Kembali. Kembalilah kami. Jadi dari 2 tim itu, satu kembali ke Tulang Bawang, yang satu diperintah Kasat langsung ke Gaya TK. baru. Gaya Baru. Oh, ke Gaya Baru, ke Karena rumah. dapat informasi dari TKP ada asal pelaku yang udah diidentifikasi asalnya dari sana. Ini sudah beberapa gitu. Besoknya kembali lagi lah ke sana ke TKP, kita ulang, kita ini udah yakin yang ternyata Nyusul kita ke dalam. nyusul lah kami dan ya. Iya, kita nyusul lah kita ke Gaya Baru, dapatlah identitasnya, Orang tua. orang tuanya. Ternyata dia ini memang pernah ikut orang tua angkat, gitu loh. Punya orang tua angkat. jadi. Punya orang tua angkat. Di sana kita cari informasi, ternyata sudah nggak berkomunikasi lagi selama 5 tahun. Dengan Orang tua. Orang tua angkat. Banyak orang tua angkatnya ternyata. Jadi pelaku ini hidupnya berpindah-pindah Dan dari kecil ya Dan ya. Dari orang tuanya bisa broken home mereka. Pada proses penyelidikan itu, nah itulah kendalanya banyak Mbak. Apa aja itu Pak? Salah satunya pelaku ini HP-nya dikasihkan. Dikasihkan ke siapa ini Pak maksudnya? HP ini dikasihkan ke temennya. Pelaku ini punya HP. Jadi pelaku ini langsung HP-nya mati. Mati. Nah, setelah itu kita selidikin, belum ketemu nih mana nih HP-nya nih kan gitu. Setelah itu kita lidik di sana, ketemu orang masyarakat sana, dibantulah kami dengan aparatur kampung sana. Dari GB3, GB4, GB5, Raja Wali, Kampung Rowo Betik itu bergabung sama kami, sama Polsek di Surabaya. Jadi tidak hanya Polres Tulang Bawang saja. Iya. Pak? Dibantu, sebenarnya masyarakat membantu kami karena takutnya masyarakat sana, ya dan ya waktu itu takutnya ada korban lagi. Betul. Ya gitu loh, karena masyarakat sana pada saat itu udah viral kejadiannya. Udah tahu. Pokoknya udah viral di Facebook, pokoknya di medsos lah udah viral ini. Kita sampai bikin sayembara ya. Sayembara waktu itu. Siapa yang Saat berhasil ngasih tangkep Kasih namanya informasi. informasi kami kasih uang. Nah gitu. Jadi Siapa? masyarakat itu ini dah ya. Iya, langsung nyebar nyari ke kebun itu. Berarti luar biasa Nah, jadi- kerjasamanya antara polisi Iya, dan masyarakat iya. ya Pak. 2 minggu lah kita. 2 mingguan. 2 minggu lah kami di sana. Lebih 3 minggu. 3 mingguan ya dan itu. 3 Nyisir ke daerah-daerah itu, Kebun-kebun. kebun-kebun sampai perbatasan Wekambas, Lampung Timur. Timur. Karena ada masyarakat yang dari
rumput apa? Cari rumput. Cari rumput. Ketemu dengan si pelaku yang Pelaku. terduga ini gitu loh. Pak, kemarin saya ngeliat di sana, kami kejar ke sana. Kemarin Anda ke sana, kami kejar dari ini. Jadi kami ini sama Pak Kasat ini, wah, udah kan kebun semua itu, Mbak. Gitu loh. Jadi ya gitulah, kendalanya memang lumayan luas kebunnya. Luas. Yang lihat itu orang di kebun, dan orang di kebun itu 100% nggak ada yang bawa handphone. Gak ada yang lain. Nggak, Oh, iya. Jadi dia betul. akan memberitahukan sore Besoknya. harinya atau besok harinya. Kalau saja pas dia lewat ketemu dengan terduga pelaku, dia bawa handphone kan, dia tinggal telepon, Pak, Pak, ini ada yang ini orangnya lagi di sini. Kan kita ini standby, kita ini rolling terus loh, jalan terus kita dari pagi sampai malam ninggalin anak istri ya kan. Nah, tadi kan dari cerita bahwa terduga pelaku ini sering berpindah-pindah ya, Pak ya. Itu menggunakan apa? Apakah dia berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum atau seperti apa, Pak? Dari keterangan saksi-saksi yang kita dapat di lapangan ya, pelaku ini berjalan kaki. Jadi pelaku ini membawa karung dengan pakaian layaknya orang mau Kebun. berkebun. Jadi Pak bawa karung, bawa golok ya, bawa arit. Jadi jalan. Jadi ketemu orang itu kayak orang mau ngarit juga, ada bawa rumput dia. Jadi pelaku ini Kamuflase. kamuflasenya bawa Kamuflase juga, rumputnya gitu loh. Dari mana? Sempat juga ketemu orang bapak-bapak tua itu nyasar dia. Dianterin pakai motor. Ah, itu yang di daerah GB5. 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 Jadi sempat ada informasi, Pak, Mm-mm. bahwa terduga pelaku ini tinggal di bawah jembatan. Kemudian dia bertahan hidup hanya dengan menggunakan ikan mentah yang didapatnya dari sungai. Mm-mm. Nah, gimana terkait fakta tersebut, Pak? Oke. Jadi gini, fakta ini terungkap setelah penangkapan. Mm-mm. Pengakuan dari pelaku sendiri. Pengakuan dari Pengakuan. pelaku sendiri. Jadi keterangan pelaku pada saat dia setelah melakukan kejadian, pada saat dia melakukan pembunuhan, dia pergi ke GPM. GPM dan ya, pergi ke GPM, di sana ketemu kawan, dapat duit pinjaman, dia pergi ke Gaya Baru. Hari itu juga. Dari itu. Kemudian dia kembali lagi ke GPM, GB apa? Ya, oke. Bedeng 4000. Bedeng 4000. Nah, lalu dari sana ternyata motornya hilang. Hilang. Setelah motornya hilang, dicari-cari tidak ketemu, dia kembali lagi berjalan kaki Ke ke Gaya Baru untuk menemuin kawannya si A ini tadi. Nah, disitulah dia berhari-hari. Kemudian selama 2 minggu di situ dia jalan kaki ke arah Simpang Randu. Simpang Randu. Simpang Randu. Nah, Simpang Randu lampu tengah, bukan yang di sini Iya, loh, Pak. ya. Siap. Ada kan ada Simpang Randu lampu Iya. tengah itu. Nah, setelah di situ dia numpang mobil tangki. mobil tangki. Nah, numpang mobil tangki, dia nyampe unit 2. Katanya. Kata si pelaku, Pak. Iya. Nah, ke unit. nyampe unit 2 tulang bawah. Nyampe situ dia kembali lagi jalan kaki. ke arah Cakat. Berhentilah di Cakat. Berhentilah di Cakat dia. Di jembatan. Nah, di jembatan itu. Pas di jembatan Cakat itu. Iya, jadi ngapain kamu di situ? Berapa lama kamu di situ? Kami tanya. Saya udah lebih kurang 2 mingguan juga, Pak. Terus kamu bertahan hidup gimana caranya? Saya cari ikan, ya dan ya, Iya. keterangan dia waktu kemarin itu. Cari ikan jadi kemudian yang harus paham itu interogasi kemarin itu. Pokoknya pokoknya dia di situ 2 minggu, setelah itu bertahan hidup di situ, setelah itu dia berjalan lagi ke Silpa. Nah, di Silpa itulah baru dia mencari pekerjaan di situ. Benar nih Pak. Kembali dong Pak Kasat. Kan tadi pelaku ini sudah berpindah-pindah tempat, kemudian kenal dengan si orang tua korban. Ini minum Pak ya? Iya Pak. Apa sih yang mendasari pelaku ini Pak untuk melakukan hal tidak terpuji tersebut hingga menyebabkan pembunuhan? Iya. Jadi kalau dari keterangan hasil interogasi kami terhadap pelaku,
Jadi di sana itu pelaku ini dekat dengan 3 orang aja. Karena dia di samping introvert, dia cuma dekat sama 3 orang. Satu namanya Mbah E, yang satu namanya Pak I, inisial I, yang ketiga korban. Saya tanya, kenapa kok korban? Korban ini usil, Pak. Usil tuh Musuhnya perhatian, usil perhatian. Kalau saya dia tuh gak suka lihat saya ngerokok. Jadi kalau ngerokok di sostiknya terus lihat coba rokok tuh mas, oh terus dia tuh sering bantu saya, sering nawarin mau cuci nggak piringnya, cuci nggak wajahnya. Sering bantu, katanya sering bantu. Terus dia juga kalau punya kayak kelebihan uang itu kayak 1.000, 2.000 ya buat jajan, si katanya juga nggak cuma ke korban ini, tapi ke beberapa anak-anak yang dia temuin ya dia kasih. Kenapa saya tanya ke kamu suka ngasih itu? Ya saya dari kecil nggak punya orang tua, Pak. Saya kalau lihat anak kecil yang kesusahan itu saya kasihan. Jadi kalau saya punya uang ya berapapun saya punya ya saya kasih. Itu dari pengakuan pelaku. Terus kok bisa kamu milih atau kamu korban ini? Ya pagi-pagi itu korban itu mandi lewat depan bedeng. Mandinya kan di sumur tuh kan, kalau dari pintu rumah pelaku ini kelihatan. Kalau buka pintu ngelihat ke arah sumur itu kurang lebih 10 meter jaraknya itu kelihatan. Jadi tempat tinggalnya berdekatan. Sangat dekat. Kalau rumah pelaku itu kan anggaplah bedeng satu, ada di tengahnya ada bedeng lagi, bedeng selanjutnya itu bedeng tempatnya tinggal dari korban. Kalau kita tarik garis lurus ya paling cuma 30-40 meter sebenarnya jaraknya. Masih radius yang itu kumpulan bedeng itu ya tempat kerja itu tinggal. Kalau malam hari besok paginya ke kebun lagi. Nah, korban ini mandi, kemudian dilihatlah sama pelaku keluar nawarin, dok ini ada gorengan sini, kene. Datanglah korban, datang ke dikasih gorengan, makanlah, tapi dimakan di depan pintu kamar dari pintu bedengnya pelaku. Nah, kalau pengakuan dari pelaku, tiba-tiba anak ini terjatuh pingsan. Nah, ini penyebab pingsannya ini apa kita masih dalami, tapi masih dilakukan uji sampel ke toksikologi. Barang siapa tahu memang makanan yang dia makan itu bentuknya gorengan itu ada mengandung racun atau tidak gitu loh, atau alibi dia yang bilangnya pingsan. Nah, setelah pingsan itu pelaku kemudian baru muncul hasratnya. Karena pada saat dia datang tuh kondisi badan tuh udah basah. Anak itu pakai singlet, pakai celana panjang warna hijau, dalam badannya posisi basah. Jadi kayaknya udah mandi. Udah mandi, jadi posisi basah, datang ke situ makan gorengan, roboh. Kemudian dia cekik, mohon maaf ya, dengan dia cekik, kemudian setelah dia cekik, dia gendong bawa ke kamar. Jadi itu ada dapur, ada kamar. Nah, posisi dia cekik pertama di dapur. Posisi dia cekik yang kedua di kamar. Nah, di kamar itu kepala dia itu ada kayak penyangga kayu. Jadi agak naik gitu loh, agak naik kepalanya, ditekanlah sama dia, bunyilah sampai bunyi krek gitu. Nah, setelah itu kemudian pelaku membuka baju dari korban. Setelah itu sempat istirahat dulu pelaku. Sempat istirahat, dia liatin korban, mungkin sudah mulai muncul hasratnya, dideketin lagi, kemudian dia lakukan perbuatan itu. Setelah dilakukan perbuatan yang pertama, dia keluar lagi, cuci muka, istirahat lagi, duduk lagi dia di kamar, dia liatin lagi korban, muncul lagi hasratnya, main lagi yang kedua. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi saat pelaku itu melakukan tindakan asusila itu, apakah korban masih dalam keadaan bernyawa atau sudah tidak bernyawa, Pak? Kalau dari keterangan pelaku. Terkait dari pelaku sih, pelaku bilangnya sudah diam. Cuma sudah diamnya korban ini akan dipadukan dengan hasil otopsi dan hasil lapor. Kenapa? Karena akan berbeda luka yang diderita korban ketika dia masih hidup sama luka yang dialami korban pada saat dia memang sudah.
Itu yang nanti bisa menjelaskan adalah pihak dari dokter forensik. Kalau saya tidak bisa menyimpulkan dia lakukan ini posisi korban ini sudah atau masih dalam keadaan hidup atau sekarat kayak gitu. Baik. Jadi kalau dilihat-lihat tadi dari cerita pelaku nih Pak, kan sebenarnya yang bersangkutan ini bisa dikatakan suka dengan anak kecil Pak. Agak di luar nalar kalau dia suka dengan anak kecil, tapi dia melakukan hal tersebut. Nah, sudahkah Polres Tulang Bawang ini berkomunikasi atau menghubungi pihak psikologi terkait adakah indikasi gangguan kejiwaan atau apa itu terhadap pelaku? Baik. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah koordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung sesuai petunjuk dari Bapak Kapolda juga. Jadi kami melakukan pemeriksaan asesmen psikologi dengan psikolog. Jadi tim dari Polda ini datang untuk mengasesmen pelaku. Kebetulan hari itu juga datang orang tua korban, sekalian juga diwawancarai orang tua korban ini. Nah, dari hasil asesmen itu, kesimpulan yang dapat diambil oleh psikolog yang melaksanakan pemeriksaan, yang pertama, pelaku ini introvert. Disebabkan kenapa dia introvert, karena riwayat kehidupan dia dari kecil, yang tadi orang tua sudah cerai, dia hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tidak ada kasih sayang. Latar belakang kehidupan pribadinya. Ya. Kemudian dari sisi kejiwaan normal, dia bisa merecall atau mengingat perbuatan dia dan ingatan dia dari zaman dulu sampai sekarang meskipun tidak runtut. Yang ketiga, dari cara dia menjelaskan itu masih ada kesan menutupi atau ada yang dibohongi. Kenapa? Karena dari beberapa cara dia menjelaskan itu, baik dari tatapan wajah, tatapan mata, dari raut wajah dan lain sebagainya, gimmick dia, menurut psikolog itu masih ada beberapa hal yang dia tutupi gitu. Begitu Pak. Baik, jadi sudah sangat banyak yang dilakukan oleh tim-tim yang terlibat dalam penanganan kasus ini ya Pak, terkait kasus viralnya pembunuhan dan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur ini Pak. Kemudian apa sih Pak peran dari laporan masyarakat terhadap keberhasilan penangkapan kasus ini? Baik, jadi viral ini sebenarnya juga ada untungnya bagi kami. Kenapa? Masyarakat ini jadi tahu informasi dan akhirnya finalnya adalah sebenarnya dia memberikan feedback berupa informasi. Itu juga yang kita harapkan. Jadi penyelidikan kita ini sudah maksimal yang kita lakukan, tapi kita ini tidak tahu posisi dia ini ada di mana, bekerja dengan siapa, dia itu lagi ngapain, itu kita nggak bisa identifikasi itu. Rupanya dari beberapa informasi yang diterima, nyebarlah, ada di Facebook, ada di Instagram, di TikTok, ya kan, bahkan ada yang podcast. Nah, rupanya adalah masyarakat di wilayah Mesuji itu yang inisial R, yang dimana rupanya dia ini ditempatin kerja oleh pelaku. Pelaku ini datang ke PT Silpa ini, tidak punya siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa, cuma menyampaikan bahwa saya pengen kerja, saya nggak punya siapa-siapa lagi, saya dari Lampung Tengah. Diusir alasannya. Jadi ibalah si R ini, ya udah sini aja kamu kerja sama saya. Jalanlah seminggu, tapi dari hari pertama dia kerja dengan R ini, R itu udah curiga karena R juga sudah lihat postingan di Facebook itu udah dia lihat bahwa ada terjadi pembunuhan, ini fotonya itu udah kesebar kemana-mana. Berarti sudah sempat memastikan ya Pak ya? Ya, dia 1 minggu itu mungkin ya dia meyakinkan benar. Sampai dia kayaknya udah yakin, dia memberanikan diri untuk menyampaikan informasi ini. Dia bingung awalnya, saya mau ngasih informasi ke siapa ya? Tanyalah ke teman dia yang di Palembang katanya. Itu loh, ke Polres Tulang Bawang tuh ada hotline WA Pak Kapolres. Yang sebelumnya memang beberapa informasi masyarakat kan kita tindak lanjuti, alhamdulillah. Rupanya masyarakat itu proaktif terhadap kejadian-kejadian. Nah, salah satunya ya ini, karena dia dapat informasi dari kawannya gitu, ya udah saya minta nomor WA Pak Kapolres. Jadi mintalah dia nomor WA lapor Pak Kapolres, hotline-nya kami Polres Tulang Bawang. Dia kemudian ngechat lah. Kebetulan handphone itu lagi
dibawa oleh Pak Kapolres pagi itu lihat, Pak nama saya ini R, saya dari Mesuji, ini yang Bapak cari kah? Dia lagi kerja sama saya, sudah 6 hari. Oke, nanti anggota saya langsung menuju ke sana, sampaikan informasi ke saya suruh tim. Waktu itu kebetulan Pak Rihat juga bergabung dengan tim itu bersama KBO dan Katim dan Pak Madi, meluncurlah ke Mesuji, ketemu dengan R. Itulah ini Mbak. Ininya Ada secercah harapan di situ. Hikmah apa ya, kayak inilah sebenarnya info yang kita Iya, tunggu gitu loh. baik. Jadi kita itu posisi itu perjalanan pulang dari Jambi. Sampai ke Jambi ya Pak ya? Iya, jadi kami itu sudah nyampe Pematang situ, Pak Kasat nge-share. Kita udah pulang udah putus asa ya. Putus asa bener, waduh nggak ada hasil dari Jambi, nggak ada hasil. Waduh kayak mana? Nggak ada petunjuk lain tentang kasusnya. Pak Kasat nge-share, bener nggak ini? Bener nggak ini? Bener nggak ini? Bener itu, langsung kami ke sana waktu itu. Iya, Nah. sedikit petunjuk aja kita kejar ya. Sedikit ya Pak ya? Sedikit aja tuh, pokoknya apapun yang memberikan info kita kejar sampai mentok. Alhamdulillahnya rupanya ya itu dapat informasi itu Pak Rihat langsung ketemu Iya, dengan bisa. R itu, mastiin lah ya kan Pak. Iya. Bapak liatin foto, iya Pak ya ini Yakin? interview sama di mana dia sekarang. Yakin orang masuk? Yakin Pak, aku ketemu langsung baru deh. Tapi pekerja yang lain dengan dia selama seminggu Nggak ada yang sadar ya Pak ya? Nggak ada yang sadar. Jadi di mana pelaku itu ditangkap dan gimana cara penangkapannya Pak? Dan itu kan tadi dari informasi masyarakat, seberapa besar kontribusi masyarakat terhadap informasi saat penangkapan itu Pak? Jadi gini Pak, waktu itu jadi kita perjalanan pulang, Pak Kasat nge-share lah di grup. Tim yang terdekat siapa? Delalanya, kami kan emang OTW dari Jambi udah nyampe Pematang situ mau balik ke Tulang Siap. Bawang. Rombongannya Pak Lihin masih ada di lampu tengah nih. Siap. Rombongannya si Arnold, mereka masih ada di Pakuan, di kebun tebu sana. Mas Topik dia orang, nah saya ke sana. Kami paling dekat dengan wilayah Mesuji, perbatasan. Kami lah Langsung kirim maps, Nah, langsung didatangin. Pak Kasat ngirim Sherlocknya, kami temuin. Nah, disitulah baru Ketemu dengan R. ketemu dengan masyarakat itu yang ngasih informasi. Saya tunjukin foto, Mas ini orangnya. Yakin sampai? Yakin Pak. Udah berapa hari? Saya seminggu depan saya. Wah baru nih. Langsung Nah barulah. Terus kayak mana Mas? Kalau kami masuknya ke sana. Kalau sampai masuk ke sana nanti lari Pak. Oh, berarti nggak di tempat penangkapan itu juga bertemu dengan pemberi informasi ini? Nah, di luar. Itu kan di pedalaman tuh, di kebun. Pokoknya lahan bukaan baru untuk penanaman tebu. Itu dari pinggir jalan kira-kira berapa kilometer Pak? Sampai ke tempat tersangka Ya ya? banyak kilo itu. Ya lumayan ada setengah jam ya perjalanan masuknya. Ya ada, inilah hampir kurang lebih setengah jam. Disitulah baru kami nyari akal nih gimana sih caranya biar orang sana nggak curiga. Jadi udah gini aja Pak. Bapak ini aja gitu. Jadilah itulah barulah kami, saya dengan Pak Madi masuk, Pak Katim dengan Pak KBU nunggu di jalan. Kalau kita bebarengan masuk ke sana, ketahuan, Kabur lagi ya? kabur lagi. Sementara ini luas halaman apa itu, daerah itu sana tuh udah hutan-hutan semua, belakangnya itu hutan semua. Nah jadi nyamar lah gitu loh Mbak ceritanya, nyamar. Jadi seolah-olah saya tuh supervisi pengecekan mandor-mandor yang pekerja-pekerja. Nah disitulah nyamar. Saya tanya sama kontraktornya, gimana cara mupuknya, ininya gimana ya. Di situ sambil saya ngeliatin nih sama Pak Madi, mana sih orang-orang ini, kan banyak orang di situ. Wah itu tuh orangnya, baru Jalan itulah. sana. Di situlah perlawanan itu terjadi. Udah siap mau ini dia. Iya. Ada perlawanan berarti dari Ya, pelaku ini? ada, makanya kami lakukan tindakan tegas dan terukur di situ. Betul.
Tuh, jadi perlawanan di situ lah. Berarti kontribusi masyarakat ini dalam kasus ini sangat besar ya Pak? Sangat Dari besar. mulai awal laporan, penyidikan hingga ke penangkapan terduga pelaku nih, Pak ya. Kemudian kembali ke Pak Kasat nih. Apa sih Pak yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Baik dari masyarakat, aparat, dan media gitu Pak. Tuh. Namanya kami sebagai aparat penegak hukum ya, khususnya di Reskrim ini kan domainnya kami adalah penegakan hukum, ungkap kasus. Ketika ada permasalahan seperti ini, ya harapan kami cepat untuk mengungkap. Namun dalam perjalanan perkara itu kan tidak semuanya modelnya sama. Ada korbannya yang bagaimana, yang tersangkanya kabur kemana. Ini kan punya CB masing-masing nih, atau cara bertindak yang berbeda-beda. Itulah yang mungkin sedikit banyak memakan waktu dari kendala-kendala yang kami alami. Dari awal kami tetap akan serius untuk mengungkap perkara. Namun ya keterbatasan personil, keterbatasan informasi yang kita punya, keterbatasan sarana dan prasarana, ya kami coba maksimalkan. Sehingga apa hikmah yang bisa diambil dari sini, semua penegakan hukum kan maunya cepat. Tapi kami sebagai petugas, kami memaksimalkan apa yang kami bisa. Ya sekiranya memang itu memakan waktu, ya mohon sebenarnya kami memohon supaya itu dimengerti gitu loh, dimengerti dan tidak digiring opini bahwa no viral no justice, no money no working. Dan kami sebenarnya bergerak untuk menyelidiki ini, kami kerja, ya mohon maaf gitu loh, tidak pernah kami minta sedikit pun kepada pihak keluarga korban, ya kan, kami harus kesana kesini ya itulah yang anggaran yang kami punya yang kami bisa maksimalkan. Ya harapan kami semuanya ya cepat terungkap, tidak menyiratkan kami juga tidak serius, enggak juga, kami tetap maksimalkan. Namun semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ketika usaha dan doa sudah kita panjatkan, namun yang di atas belum memberikan restu atau ridho, ya belum akan ketemu titik itu. Tapi alhamdulillah berkat doa dari kita semua, dari pihak keluarga korban, ya kami juga dari Satreskrim, dari teman-teman anggota Polres itu juga berdoa ya mudah-mudahan sampai segera terungkap. Bahkan Pak Kapolres sendiri pernah mengadakan yasinan ya. Yasinan malam Jumat itu memang khusus kita doakan supaya Si pelaku agar cepat tertangkap ya Pak. Cepat diberikan petunjuk, cepat diberikan informasi yang akurat gitu Mbak. Saking kita ini sudah lakukan upaya yang maksimal, mau lidik seperti apapun, dengan gaya model apapun itu sudah kami lakukan. Tapi ya namanya hal itu kan itu teknis Mbak, teknis kami sebagai penegak hukum, teknis kami sebagai tim Resmob atau TK 308 ini tidak mungkin kami umbar ke media bahwa ini loh yang sudah kami lakukan, ini loh apa yang, karena kalau kita bongkar itu mohon maaf itu kan jadi informasi bagi pelaku yang lain. Akhirnya pelaku yang lain mempelajari nih dari penjelasan kita, akhirnya dia menerapkan itu, yang ada malah kita membocorkan teknik kita, pelaku lain nanti jadi malah lebih lama lagi, kita lebih susah kita ungkap begitu. Lalu bagaimana cara Polres Tulang Bawang nih Pak melakukan penegakan hukum tanpa tekanan dari media? Sebenarnya terkait dengan media ini, ya apapun yang diberitakan oleh media itu tidak menjadi patokan bagi kami. Ya kami akan bekerja ya sesuai dengan SOP yang kami punya. Kami akan serius menangani perkara. Tidak harus menunggu media memviralkan. Media tidak viral, tidak juga. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang diberitakan oleh media, apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami tetap laksanakan. Masalah netizen mau menilai seperti apa, itulah terserah netizen yang berpikir seperti apa. Kami tetap dengan tugas kami tetap laksanakan apa yang kami bisa. Kami maksimalkan kemampuan yang ada walaupun terbatas ya, tenaga, waktu, personil kurang dan lain sebagainya, itu tidak menjadi permasalahan bagi kami.
Yang penting niatan kami adalah kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengalami hal-hal yang berupa tindak pidana, yang menjadi korban, yang sebisa mungkin kami berikan pelayanan maksimal dalam penegakan hukum, ya kami lakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, satu lagi nih Pak, sebelum mengakhiri episode kali ini, apa komitmen jangka panjang Polres Tulang Bawang dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, Pak? Jadi terhadap kekerasan, terhadap tindak pidana kekerasan kepada anak ya. Iya, Pak. Ini di Tulang Bawang ini sangat signifikan, sering terjadi, Pak. Jadi kita tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan semua stakeholder yang terkait. Baik itu dari Pemda, dari kepolisian itu sendiri, dari desa, pemerintah. Itu harus berjalan bersama. Kenapa? Kita harus sama-sama melindungi hak anak gitu. Anak ini kan rentan terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana. Ya ini masyarakat satu harus sadar bahwa anak kecil itu ya kita harus benar-benar bisa jamin perlindungannya, keamanannya. Jangan kita cuek dengan anak kecil karena ya udah biarin aja dia main di sana, biarinnya di sana, tidak terlalu dirisaukan. Akhirnya momen-momen itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya mohon maaf pada saat itu ada kesempatan dan kemampuan, ya tindak pidana itu pasti akan tetap terjadi. Dan ini masih sangat masif. Jadi sembari ada podcast seperti ini ya saya coba memberikan edukasi pada masyarakat bahwa anak ini jangan dilepas begitu saja, apalagi masih di bawah 18 tahun. Dilepas artinya tidak diberikan edukasi yang baik, tidak diberikan pemahaman yang baik, mereka dibiarkan beraktivitas sebebas-bebasnya, tidak diatur. Nah ini yang susah. Kapan anak itu kemana, tiba-tiba terlibat tindak pidana atau dia menjadi korban, baru akhirnya bingung sendiri. Kita harus mencari perlindungan, kita harus ungkap perkara ini. Barulah datang ke Polres melaporkan kejadian. Nah sebenarnya kita bisa ngurangin itu ya dari diri sendiri juga, dari masyarakat yang paham, dari pemerintah ini selalu berikan pemahaman, edukasi bahwa ya terhadap anak ini perlu kerjasama antar semua stakeholder supaya keamanan terhadap anak itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, baik, terima kasih Bapak. Jadi sedikit saya simpulkan dari obrolan kita tadi bahwasanya polisi tidak bergerak setelah video itu viral. Betul. Atau ada podcast. Betul. Polisi bergerak jauh sebelum adanya podcast atau dari awal laporan. Betul. Kemudian peran masyarakat dalam memberikan informasi itu sangat besar ya Pak ya, terkait penyelesaian kasus ini. Kemudian kita semua menginginkan keadilan. Betul. Tapi keadilan itu tidak lahir dari video yang viral atau hal-hal yang viral. Keadilan itu datang dari kerja keras dari tim dengan semua stakeholder terkait, kemudian partisipasi masyarakat. Kemudian proses hukum yang berlaku itu tidak selalu tampil di permukaan ya Pak ya. Betul. Tidak mulus saja tidak sesuai mulus dengannya. saja dengan semua prosesnya Iya. tidak selalu tampil ya Pak. Betul. Nah, semoga episode ini memberikan banyak pelajaran bagi kita dan memberikan rasa empati yang sangat besar bagi masyarakat. Saya Bribda Ratri, sampai jumpa dan terima kasih kembali lagi bersama di episode podcast Wirabakti Ruwajurai.